Batam Channel. A few moments later. Syekh Siti Jenar dalam teks. Dalam bagian ini akan direkonstruksi sejarah Syekh Siti Jenar di Jawa berdasarkan 3 teks sumber di atas, dengan paradigma sejarah sebagai rekonstruksi masa lalu dari sumber-sumber yang dianggap faktual maupun fiktif. Perhatian utama dalam bagian ini adalah menelaah alur dan kisah yang berkaitan dengan riwayat Syekh Siti Jenar, terutama dalam naskah Syekh Siti Jenar untuk merekonstruksi sejarah Syekh Siti Jenar. Sebagaimana yang telah disinggung pada bagian pengantar tadi sebelumnya, di bab sebelum ini, alur dalam penelitian ini dipahami sebagai susunan khusus suatu pengkaitan episode dramatik, motif, dan unsur-unsur lain dengan tujuan menyampaikan makna pengisahan. Sementara kisah adalah isi dan konteks bagi alur, yakni sesuatu yang lebih besar dan lebih umum daripada teks. Berangkat dari pengertian tersebut, pada bagian ini akan disampaikan identifikasi kisah dan alur dari ketiga teks sumber tersebut. Menurut alurnya, Babad Sangkala menyajikan pola penceritaan berupa pertemuan antara pandangan Hindu dan India, interaksi kultural dengan bangsa pribumi, pergolakan kaum pribumi atas masuknya Islam, kebesaran Majapahit terutama penggambaran kota pelabuhannya yang maju, penaklukan Palembang di bawah komando Arya Damar, kepulangan Raden Patah dan Raden Husein ke Jawa, pengembaraan Sunan Ampel dan para wali di Jawa, penyebaran Islam di Jawa bagian barat, penaklukan Pajajaran oleh para wali, penggambaran kekuasaan Raden Patah di Demak Bintara, Brawijaya mengirim utusan ke Demak, Raden Patah diberi wejangan ketika menghadap ke Majapahit, Sunan Ampel melarang Raden Patah menyerang Majapahit, Sunan Ampel atau Raden Rohmat wafat. Kemudian para wali berkumpul merencanakan penyerangan Majapahit. Majapahit mengalah dan Demak berhasil menaklukkan Majapahit. Prabu Brawijaya moksa, arca-arca Majapahit dimusnahkan, Sunan Giri mengambil alih sementara pemerintahan Majapahit selama 40 hari. Raden Patah menjadi raja Demak Bintara. Dalam teks Syekh Siti Jenar, alurnya adalah sebagai berikut. Pergantian tahta di Pengging. Raden Patah mengajak ayahnya Prabu Brawijaya masuk Islam. Kadipaten Bintara makin makmur. Majapahit runtuh. Demak menjadi kerajaan. Dayaningrat memilih hidup sebagai petani. Pertemuan Dayaningrat atau Ki Ageng Pengging dengan Syekh Siti Jenar. Ki Ageng Pengging menyebut ajaran Syekh Siti Jenar, tatanan syariat Islam di Demak kacau. Pemerintah Demak Bintara memanggil Ki Ageng Pengging. Syekh Siti Jenar menyebarkan ajarannya. Pemerintah Demak Bintara memanggil Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar melenyapkan dirinya sendiri di hadapan utusan Demak Bintara. Syekh Siti Jenar diganti anjing oleh para wali. Murid Syekh Siti Jenar
menggugat para wali. Pertemuan Ki Ageng Tingkir dengan Ki Ageng Pengking. Ki Ageng Pengging dijemput utusan Demak. Ki Ageng Pengging wafat. Kecemasan Raden Patah berakhir. Adapun alur catatan kelenteng Sampokong yaitu ekspansi Cina Muslim atau Hanafi di Jawa dan sekitarnya. Armada dinasti Ming berlabuh di Semarang. Arya Teja atau Gan Eng Chu menjadi kepala pelabuhan Tuban. Yang Mulia Ma Hong Fu menjadi duta besar Tiongkok untuk Majapahit. Arya Teja atau peranan Cina menjadi perwira perang di Semarang. Bong Siho Raden Rohmat menjadi kapiten Cina Islam di Ngampel Denta. Bong Siho atau Raden Rohmat mengepalai komunitas Cina Muslim Hanafi di Jawa. Perjanjian Jin Bun atau Raden Patah dan Kin San atau Raden Husein ke Jawa. Jin Bun membentuk komunitas Jawa Muslim di Semarang. Jin Bun memerintahkan Demak Bintara dengan tangan besi selama lebih dari 40 tahun. Jin Bun membantai komunitas Muslim Syiah di Candi Semarang. Jin Bun menaklukkan Majapahit. Kin San atau Raden Husein menjadi Bupati Semarang. Tukang-tukang kayu Tionghoa non-Muslim membantu mendirikan Masjid Agung Demak. Yat Sun atau Sultan Yunus atau putra Raden Patah menyerang Malaka. Sunan Kudus atau Jatid Su mengubah paham Hanafi menjadi Syafi'i di Keraton Demak. Jin Bun wafat. Mukming atau Sunan Prawoto menggantikan Sultan Trenggono sebagai Sultan Demak. Gambaran alur yang terdapat dalam ketiga teks sumber tersebut di atas mempunyai perbedaan yang cukup signifikan. Dalam konteks Sesi Tijenar, Babat Sangkala dan catatan Kelenteng Sampokong sama sekali tidak menyajikan penggambarannya. Keduanya lebih banyak menggambarkan ekspansi orang-orang dari luar Jawa dan lebih spesifik yang berkaitan dengan runtuhnya kerajaan Majapahit. Dalam hal ini, kedua sumber teks tersebut bermanfaat untuk menggambarkan latar historis dan konteks keruntuhan Majapahit dan khususnya peran para wali dalam Islamisasi Jawa. Thank you for watching. Subscribe, like and share. Batam Channel. A few moments later.